Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muhasabah story. Bagi Anda yang suka membaca buku-buku biografi dan sejarah kota Madinah, tentu tak asing dengan istilah fuqaha sab'ah. Suatu istilah yang ditunjukkan kepada 7 orang tabi'in, murid para sahabat, yang merupakan ulama besar di Madinah zaman itu. Zaman tabi'in adalah zaman banyaknya ulamanya. Namun 7 orang yang hidup di masa bersamaan ini begitu menonjol dan menjadi rujukan utama. Dari mereka tersebarlah ilmu dan fatwa-fatwa di dunia Islam. 7 ulama fuqaha sab'ah itu adalah Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair bin Awwam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Ubaidullah bin Abdullah, Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan Sulaiman bin Yasar. Untuk nama ketujuh dipersisihkan siapa orangnya: Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, atau Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib bin Hams bin Abi Wahab Al-Mahzumi Al-Quraisy. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ia adalah tokoh utama tabi'in. Kedudukannya di tengah-tengah para tabi'in bagaikan kedudukan Abu Bakar di antara para sahabatnya. Sa'id dilahirkan di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ibunya adalah Ummu Sa'id binti Hakim. Dari sisi keilmuan tentu Sa'id sangat luar biasa. Ia adalah pakar dalam bidang hadis dan fikih. Sosoknya adalah pribadi yang zuhud dan wara. Walaupun sibuk dengan ilmu dan dakwahnya, ia juga tetap bekerja untuk menghidupkan dunianya. Tabi'in yang mulia ini adalah seorang pedagang minyak zaitun, dan ia tidak menerima pemberian. Sa'id bin Al-Musayyib wafat di kota Madinah pada tahun 94 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Pendapat lainnya menyebutkan pada tahun 91 atau 92 atau 93 atau 105 Hijriah. Yang kedua, Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair adalah putra dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaranya adalah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Urwah adalah seorang Quraisy yang nasabnya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Qilab. Kunyahnya Abu Abdullah. Abu Urwah adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia dilahirkan pada tahun 29 Hijriah. Pendapat lain menyatakan pada tahun 23 Hijriah. Ulama yang mulia ini sama sekali tidak pernah turut campur dalam fitnah terpecah. Dan perjalanan hidupnya tidak hanya dihabiskan di kota Madinah. Ia juga pernah tinggal di kota Basrah. Yang ketiga, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Dari silsilah namanya tentu kita mengetahui ulama dengan nasab Quraisy ini adalah cucu dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdurrahman. Ibunya adalah seorang budak perempuan yang bernama Saudah. Al-Qasim dilahirkan di kota Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu Al-Qasim adalah seorang yang saleh dan terpercaya riwayat hadisnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu berkomentar tentangnya, "Kalau seandainya aku memiliki hak mengangkat pemimpin, maka akan aku angkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi seorang khalifah." Di masa tuanya Al-Qasim mengalami kebutaan dan ia wafat di Madinah pada tahun 106 Hijriah. Nomor 4, Ubaidullah bin Abdullah.
Nasab Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudhali al-Madani az-Zarari. Kunyahnya Abu Abdullah. Ia merupakan seorang mufti Madinah dan termasuk tabi'in yang paling berilmu. Ia seorang imam yang kuat hafalan dan argumentasinya, seorang mujtahid yang terpercaya hadisnya, banyak riwayatnya, dan pandai bercair. Ubaidullah wafat pada tahun 102 Hijriah atau 97 atau 98 atau pada tahun 99 Hijriah. Yang kelima, Kharijah bin Zaid bin Sabit. Nama dan nasabnya adalah Kharijah bin Zaid bin Sabit al-Ansari an-Najari. Adapun kunyahnya Abu Zaid. Ibunya adalah Ummu Sa'ad bin Sa'ad bin Rabi'. Ia adalah seorang tabi'in mulia, seorang ahli ilmu dan ahli ibadah. Di masa hidupnya, ia sempat menjumpai masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kharijah wafat pada tahun 90 Hijriah atau 100 Hijriah. Saat itu ia berusia hanya 40 tahun saja. Yang keenam, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar atau yang juga dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman adalah bekas budak dari istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara dari Atta bin Yasar. Sulaiman dilahirkan pada tahun 34 Hijriah pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang ahli ilmu lagi terpercaya. Hadis-hadisnya pun banyak. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ulama besar tabi'in ini wafat pada tahun 104 Hijriah dan juga beberapa riwayat menyebutkan pada tahun 107, 109, atau 110 Hijriah. Sementara itu usianya adalah 73 tahun. Ada pula yang menyatakan 76 tahun. Sementara itu nama ketujuh ada beberapa pendapat. Mereka adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Maka di video kali ini kami akan mengutip satu nama saja, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Al-Haris bin Zuhra bin Kilab. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra mengatakan seperti tersebut. Kita tahu Abu Salamah adalah kunyahnya, dan ia lebih dikenal dengan kunyah dibandingkan dengan namanya. Terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Adapun versi lainnya namanya adalah Islamil, dan ada pula yang mengatakan namanya memang Abu Salamah. Ibunya adalah Tumadur binti As-Sabah Al-Kulabiyah Quraisy. Ia dilahirkan pada tahun 20-an Hijriah. Dari tahun lahirnya, kita mengetahui bahwa Abu Salamah merupakan seorang generasi awal tabi'in. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang ulama yang terpercaya, seorang faqih, dan banyak meriwayatkan hadis. Ia termasuk seorang Quraisy yang paling utama dan ahli ibadah di tengah suku elit tersebut. Ia adalah imam dan panutan di kota Madinah. Kedudukan tinggi yang ia capai tentu tidaklah mengherankan kalau kita mengetahui guru dekatnya. Ia adalah sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena ketinggian ilmunya, ia pun sempat menjabat hakim di kota Madinah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tabi'in yang mulia ini wafat pada tahun 94 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu usianya tengah menginjak pada usia 72 tahun. Sahabatku semua, itulah 7 ulama besar kota Madinah yang termasyhur hingga namanya terkenal sampai sekarang.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.